Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anakku sekalian? Mudah-mudahan kalian tetap sehat, terus semangat dan tetap mau belajar matematika dengan saya. Hari ini kita akan belajar untuk persiapan penilaian akhir tahun matematika umum kelas 11, di mana kompetensi yang akan diujikan adalah kalkulus mulai dari limit, diferensial sampai dengan integral. Untuk soal yang pertama adalah limit menuju sebuah bilangan ya. Dalam hal ini bilangannya A. A-nya bisa setengah, bisa 2 dan seterusnya. Oke, untuk soal yang pertama, limit X menuju setengah 4X kuadrat plus 4X min 3 dibagi 4X kuadrat min 16X plus 7. Kalau disubstitusikan X-nya setengah, maka 4 kali setengah kuadrat itu adalah 1, 4 kali setengah itu 2, 1 tambah 2 kurangi 3 itu 0. Begitupun yang bawah, 1 dikurangi 8 tambah 7 itu 0. Berarti 0 per 0. Nah, kalau 0 per 0 terjadi, maka yang kalian lakukan adalah ubah. Jadi kalau seandainya disubstitusikan 0 per 0, maka ubah ya. Nah, ubahnya bisa dengan cara substitusi, bisa dengan cara pemfaktoran, bisa dengan cara turunan atau L'Hopital ya. Sekarang dengan cara memfaktorkan misalkan. Kalau X menuju setengah itu identik dengan 2X menuju 1. Karena tadi substitusinya 0 per 0, maka salah satu faktornya adalah 2X min 1 pasti. Begitupun yang bawah. Pasti salah satu faktornya adalah 2X min 1. Karena 4X kuadrat hanya mungkin 2X kali 2X, min 3 hanya mungkin min 1 kali plus 3. Begitupun yang bawah, 4X kuadrat hanya mungkin 2X kali 2X, 7 hanya mungkin min 1 kali min 7. Nah, yang menyebabkan 0 per 0-nya itu yang kita eliminasi ya. Ini yang menyebabkan 0-nya kita coret. Setelah yang menyebabkan 0-nya itu dicoret, maka kalian substitusikan lagi. Atau boleh saya tulis ulang bentuk setelah dicoret. Berarti limit yang dilakukan dijadikan adalah 2X plus 3 per 2X min 7. Nah, ini substitusikan lagi. 2 kali setengah atau 2X-nya kan menuju 1 ya. Bisa langsung 2X-nya berarti ganti 1. 1 tambah 3 yang bawahnya juga 2X. 1 min 7. Jadi 4 per min 6. Bagi 2 jadi min 2 per 3. Jadi jawabannya min 2 per 3. Lalu yang kedua, boleh juga kalian menggunakan dengan cara L'Hopital ya. Nah, kalau L'Hopital itu maksudnya dengan cara turunan. Jadi atas bawah kalian boleh turunkan dengan catatan tadi hasilnya adalah 0 per 0. Jadi turunan dari 4X kuadrat adalah 8X. Turunan dari 4X adalah 4. Turunan dari min 3, 0. Begitupun yang bawah, turunan dari 4X kuadrat 8X. Turunan dari min 16X adalah min 16. Lalu substitusikan. X-nya diganti dengan setengah. Jadi 8 kali setengah tambah 4 dibagi 8 kali setengah dikurangi 16. 8 kali setengah 4 ditambah 4 dibagi, begitupun yang bawah 4 dikurangi 16. 4 tambah 4 8, 4 dikurangi 16 min 12. Bagi 4 2, bagi 4 min 3. Jadi jawabannya adalah min 2 per 3 sama. Bisa dipahami? Berikutnya limit yang kedua, limit X menuju 0. Nah, kalau limit X menuju 0, cara mudahnya adalah kalian perhatikan pangkat terendahnya. Kalau pangkat terendahnya ada yang sama nih, atas 2, bawah 2 derajatnya, maka yang kamu perhatikan hanya koefisiennya aja nih. Atas min 1, bawah 8. Jadi jawabannya udah kelihatan min 1/8. Itu cara cepatnya ya, atau cara mudahnya. Kalau pilihan ganda murni ya. Jadi kalau pilihan ganda murni jawabannya udah ketebak sebenarnya. Yang kalian lirik ininya aja nih. Min 1/8. Itu kalau menuju 0 ya. Nah, kalau ditanya bagaimana caranya?
Misalkan kalian diminta pakai cara. Nah, berarti faktorkan sama. Jadi X kuadrat keluarkan. Karena derajat terendahnya kuadrat. Berarti ini 3X min 1. Begitupun yang bawah. X kuadrat berarti 2X pangkat 2. Kemudian min 10X plus 8. Nah, yang menyebabkan nolnya itu dicoret. Ini diamputasi. Lalu kalimat soalnya berubah sekarang menjadi 3X min 1 per 2X kuadrat min 10X plus 8. Hasilnya ini substitusikan 3 kali 0 kurangi 1 per bawahnya juga sama. 2 kali 0 kuadrat min 10 kali 0 ditambah 8. Nah, jadi jawabannya 0 kurang 1 per 0 kurangi 0 tambah 8. Jadi min 1/8. Nah, itu kalau cara detilnya. Bisa dipahami? Berikutnya nilai limit dari limit X menuju 1, 2 min 3, 2X min 3 akar X plus 1 kali akar X min 1 per X min 1. Kalau X-nya disubstitusikan, 2 dikurangi 3 ditambah 1, 0. Nah, berarti 0 per 0. Begitupun yang bawah, 1 kurangi 1, 0. Jadi kalau substitusi hasilnya 0 per 0, maka ubah. Ubahnya boleh dengan cara tadi turunkan atau faktorkan. Ah, ini kayaknya bisa difaktorkan. Faktorkan aja. Limit X menuju 1. Yang ini 2X itu hanya mungkin 2 akar X kali akar X. Kemudian 1 hanya mungkin 1 kali 1. Min 1 kali min 1. Ini akar X min 1 tetap. Begitupun yang bawah. X min 1 faktornya adalah X min 1 kali akar X plus 1. Karena kuadrat berarti ini tetap dikuadratkan. Jadi kuadrat, ini juga kuadrat. Nah, ternyata atas bawah ada nilai yang sama. Itu yang kita eliminasi. Ini kuadrat, ini juga kuadrat. Nah, jadi yang kuadratnya sudah hilang. Sehingga kalimat soalnya sekarang berubah menjadi limit X menuju 1, 2 akar X min 1 per yang atasnya demikian, yang bawahnya adalah akar X plus 1 kuadrat. Lalu substitusikan lagi. 2 kali akar 1 kurangi 1 per akar 1 tambah 1 kuadrat. 2 kali akar 1 itu 2. Akar 1 tambah akar 1 itu 2. Jadi jawabannya adalah 1/4. Bisa diikuti? Berikutnya, nilai limit dari X menuju min 1, X kuadrat min 1 per akar 3X plus 4 dikurangi akar X plus 2. Langkah pertama tetap substitusikan. Min 1 kuadrat 1. 1 kurangi 1, 0. Begitupun yang ini, min 3 tambah 4, 1, akar 1, 1. Min 1 tambah 2, 1, akar 1, 1. Berarti 0 per 0. Nah, karena 0 per 0, substitusi langsungnya, maka tahap berikutnya adalah ubah. Jadi substitusi langsung hasilnya 0 per 0, maka ubah. Nah, untuk kasus ini, ubahnya adalah kalian lakukan kali sekawan. Jadi X kuadrat min 1, lalu yang sekawan itu sekawan yang bawah. Dalam hal ini 3X plus 4, dikurangi akar X plus 2, itu sekawannya apa? Karena ini bentuk akar, berarti sekawannya adalah akar 3X plus 4 ditambah akar X plus 2. Jadi min sekawannya jadi plus. Nah, karena yang atas dikalikan sekawan, maka yang bawah pun otomatis harus dikalikan nilai yang sama. Karena nilai yang sama, kalau dibagi tetap 1, tidak berubah nilai hasil akhirnya. Nah, ini sudah sekawan. Berarti kalau ini dikalikan, maka hasilnya akarnya hilang. Jadi kalimat soalnya sekarang berubah. Yang sekawan itu menjadi akarnya hilang, jadi 3X plus 4 dikurangi X plus 2. Lalu yang ini X kuadrat itu hanya mungkin X plus 1 kali X min 1. Lalu yang kanan tetap karena dia tidak diapa-apakan. Jadi ini tetap nilainya adalah demikian. Nah, setelah itu baru dicek.
Kalau misalkan sudah bisa langsung faktorkan, faktorkan. Kalau belum ya lakukan lagi pemfaktoran. Dalam hal ini karena ini 3x min 2 min x berarti 2x, 4 dikurangi 2 ya berarti 2 kali x plus 1. Nah yang menyebabkan nolnya itu adalah x plus 1. Jadi yang x plus 1-nya itu yang kita harus hilangkan atau kita eliminasi. Oke, yang ini tetap tidak ada perubahan. Nah, jadi yang menyebabkan nolnya itu yang kita coret atau yang kita buang atau yang kita hilangkan. Jadi ini coret yang menyebabkan nolnya sehingga dia tidak 0 per 0 lagi. Langsung substitusikan aja. X-nya ganti min 1. Kemudian yang atas juga min 3 tambah 4 karena X-nya min 1 ditambah min 1 tambah 2 per bawahnya adalah 2. Min 1 berarti min 2. Akar 1 tambah akar 1 berarti 2. Begitupun yang bawahnya 2. Nah 2 per 2-nya kan bisa disederhanakan. Jadi jawaban akhirnya adalah min 2. Bisa diikuti? Berikutnya. Limit X menuju 3, akar 2X min 2 dikurangi 2 dibagi akar 3X min 3. Nah ini atas bawah ada bentuk akarnya. Berarti ini kali sekawannya double ya, 2 kali. Tapi sekaligus aja. Jadi kalian tidak perlu satu-satu kalikan sekawannya. Nah sekawan yang pertama adalah akar 2X min 2 dikurangi 2 itu sekawannya adalah apa? Kemudian 3x min 3 juga sekawannya apa? Oke, sekawan yang atas dulu. Sekawan yang atas berarti akar 2x min 2 tambah 2 itu sekawan yang atas. Atas bawah harus dikalikan nilai yang sama. Begitupun sekawan yang bawah. Sekawan yang bawah adalah akar 3x plus 3. Begitupun yang bawah dikalikan akar 3x plus 3. Nah, jadi yang sekawan bawah kalikan sekawan bawah. Yang atas pun demikian. Kalikan sekawan yang atas. Nah, setelah itu baru dikalikan. Nah, yang sekawan atas otomatis akarnya hilang. Jadi 2x min 2 dikurangi min 2 kuadrat itu 4. Kemudian yang keduanya tetap dalam bentuk akar ya. Akar 3x plus 3. Yang bawah juga demikian. Sekawan kali sekawannya berarti akarnya hilang. Jadi 3x min 3 kuadrat jadi 9. Berarti yang bentuk akar yang sekawan atas tidak diapa-apakan. Oke. Nah berarti kalimat soalnya pasti berubah nih. Karena ini 2x min 6 berarti sama saja dengan 2 kali x min 3. Ininya tetap, kalau disubstitusikan langsung boleh nggak? Boleh, karena dia tidak 0 per 0 lagi, yang bentuk akarnya. Begitupun yang bawah, 3x min 9, 3-nya keluar, kali x min 3. Substitusikan, berarti akar 6 dikurangi 2, 4, ditambah 2. Nah, yang menyebabkan nolnya yang kita eliminasi. Ini loh yang menyebabkan nolnya. Nah, setelah yang menyebabkan nolnya kita hilangkan, kemudian substitusikan. 2 per 3 tetap. Akar 9 itu 3, ditambah 3, akar 4 itu 2, ditambah 2. Jadi 2 per 3 dikali 6 per 4 gitu ya. Nah ini bisa disederhanakan. 6 kali 2, 12, 4 kali 3 juga 12. Jadi jawaban akhirnya adalah 1. Bisa diikuti? Nah berikutnya. Limit X menuju 0, akar 2 plus akar X min akar 2 min akar X per akar X. Substitusikan 0 per 0. Caranya sama, kalikan sekawan atau boleh juga faktorkan. Nah, bagaimana caranya? Sekawannya dalam hal ini adalah sekawan yang atas saja, karena yang bawah itu sendirian. Berarti sekawannya adalah sekawan yang atas. Dalam hal ini berarti akar 2 plus X ditambah akar 2 min akar X.
Bawahnya juga demikian sama. Akar 2 plus X. Akar X ya, sorry. Ditambah akar 2 min akar X. Nah, kalau dikalikan sekawan, otomatis akar yang luar hilang. Jadi 2 plus akar X dikurangi 2 min akar X. Bawahnya tetap akar X kali akar 2 plus akar X plus akar 2 min akar X. Kemudian kita eliminasi atau dioperasikan dulu. 2 dikurangi 2. Berarti yang atas akar X min akar X. Nah, kalau min ketemu min kan jadi plus ya. Jadi limit X menuju 0 berarti 2 akar X. Yang bawah tetap ada akar X. Nah, ini masukin aja. Jadi akar 2 ditambah akar 2. Karena X-nya 0. X-nya ganti dengan 0. Coret yang menyebabkan 0-nya. Ini menyebabkan 0. Baru substitusikan. 2 per akar 2 tambah akar 2 itu 2 akar 2. Coret 2 per akar 2-nya. Jadi 1 per akar 2. Kalau dirasionalkan adalah setengah akar 2. Jadi jawabannya adalah setengah akar 2. Bisa dipahami? Baik, kita lanjutkan. Berikutnya. Limit X menuju min 2. X plus 2 per Fx. Di mana Fx-nya adalah X kuadrat plus AX plus B. Adalah min 1/5. Berapakah A plus B? Nah, ini berarti limitnya sudah didapat. Sama seperti yang awal-awal. Kita gantikan aja Fx-nya menjadi X kuadrat plus AX plus B. Nilainya harus min 1/5. Tahapan pertama adalah substitusikan. Jadi saat X-nya sama dengan min 2, maka bagian atas atau pembilang namanya, itu adalah min 2 tambah 2 itu 0. Nah, karena min 2 yang atas itu 0, maka pastikan penyebut pun demikian. Jadi min 2 kuadrat ditambah A kali min 2 ditambah B itu juga harus 0. Nah, kalau itu yang terjadi, karena ini 0 per 0, maka yang kalian lakukan adalah ubah. Nah, ubahnya tadi ada 2 cara. Dengan cara faktorkan. Nah, dengan cara turunkan atau L'Hopital. Ya. Nah, berarti kita punya pernyataan ini. Ini pindah kanan. 4 sama dengan 2A plus B. Gitu ya. 2A min B. Atau boleh juga B sama dengan 2A min 4. Nah, ini pernyataan pertama. Nah, lalu karena dia 0 per 0, maka kalian bisa melakukan yang pertama adalah dengan memfaktorkan. Nah, kalau dengan memfaktorkan, karena X menuju min 2, pasti faktornya adalah X plus 2. Atas sudah X plus 2, maka bawah pun harus ada X plus 2. Karena yang atas itu, yang bawah itu X kuadrat, hanya mungkin X kali X. Kemudian B hanya mungkin 2 kali B per 2. Sama dengan min 1/5. Nah, yang menyebabkan 0-nya itu kita eliminasi. Ini coret. Berarti 1, yang atas 1 per. Substitusikan kayak seperti yang tadi. Min 2 ditambah B per 2 sama dengan min 1/5. Nah, ini tinggal dikali silang. Kali silang. Berarti 5 sama dengan min 1 kali B2. Min 1 kali B per 2, B per 2. Kalikan 2, 10. Kalikan 2, 4. Kalikan 2, B. Maka B-nya dapat min 6. Nah, karena B-nya min 6 berarti otomatis A dapat. Jadi min 6 sama dengan 2A min 4. Pindah posisi, min 2 sama dengan 2A. Berarti A-nya min 1. Nah, karena A-nya dan B-nya sudah dapat, berarti pertanyaan min A plus B adalah min 1 dikurangi 6. Jadi jawabannya adalah min 7. Itu kalau caranya difaktorkan.
Lalu cara yang kedua kalau turunkan. Nah, kalau turunkan atas, turunkan bawah. Jadi X plus 2 dibagi dengan X kuadrat plus AX plus B sama dengan min 1/5 itu turunkan. Turunkan atas berarti 1. X itu diturunkan 1, turunkan 2 itu 0. Begitupun yang bawah. X kuadrat turunkan 2X, turunkan AX itu A. Turunkan B itu 0. Ini min 1/5. Nah, ini tinggal kali silang. 5 sama dengan, oh, A-nya diganti min 2 dulu ya. A-nya diganti min 2, berarti 1 per min 4 tambah A sama dengan min 1/5. Kali silang. 5 sama dengan 4 min A. Nah, sama kan jadinya. Jadi A-nya adalah, untuk kasus yang ini, A-nya berarti min 1. Nah, karena A-nya min 1, B-nya tetap sama. Seperti yang ini. Jadi A-nya min 1 baru dapat B-nya. Jadi A-nya dulu baru dapat B-nya. Min 2 dikurangi 4. Jadi min 6. Jadi jawabannya tetap sama. Bisa dipahami? Berikutnya. Limit X menuju tak berhingga. Nah, untuk limit X menuju tak berhingga, ada dua catatan yang harus kalian ingat. Catatan yang pertama, kalau limit X menuju tak berhingga, lalu bentuknya adalah perbandingan, katakanlah ini A1, AX pangkat N, A2, AX N min 1, dan seterusnya, sampai ini AN, begitupun yang bawahnya, katakanlah B1 X pangkat M, B2 X pangkat M min 1, dan seterusnya, sampai dengan BM. Nah, ini ada 3 kemungkinan. Kalau seandainya N itu sama dengan M, artinya pangkat atas dan bawah sama tertingginya, maka jawabannya kalian lihat koefisiennya saja. Jadi A1 per B1. Lalu yang kedua, kalau pangkat yang atas itu lebih tinggi dibanding yang bawah, maka jawabannya adalah plus atau plus tak berhingga. Lalu yang ketiga, kalau yang atas itu pangkatnya lebih rendah dibanding yang bawah, maka jawabannya adalah 0. Jadi kalau misalkan 1/X, X menuju tak berhingga itu 0. 1/X kuadrat menuju tak berhingga itu 0. Jadi kalau ada limit X menuju tak berhingga, A per X pangkat N itu 0. Ya, berapapun X-nya, berapapun A-nya, tetap 0. Kalau menuju tak berhingga. Nah, sekarang untuk kasus yang ini, atas dan bawah itu derajatnya, ini derajat 1, ini derajat 1, ini derajat 1. Berarti pangkatnya sama, derajat 1. Nah, kalau pangkatnya sama, maka yang dilihat sebenarnya koefisiennya aja cukup. Lalu bagaimana caranya? Kita tahu bahwa koefisiennya itu derajat 1, maka yang dilihat adalah pangkat tertinggi dan terendahnya. Jadi atas bawah dibagi dengan X ya. Ini keluarkan X-nya, berarti dibagi X kuadrat 4, dibagi X kuadrat 3 per X kuadrat. Begitupun yang ini, X-nya keluar akar, bagi X kuadrat 9, dibagi X kuadrat 1/X, dibagi X kuadrat 7 per X kuadrat. Jadi X-nya dikeluarkan. Begitupun yang bawah, dibagi X, berarti 4 ditambah 3 per X. Nah, X-X-nya ini kalau sudah sama, ini ada X-nya, ada X-nya, ada X-nya, maka ini bisa dibagi atas bawah X-nya. Jadi atas bawah dibagi X. Maka yang tersisa tinggal akar 4 ditambah 3 per X kuadrat, ini 0. 1/X itu 0. 7 per X kuadrat 0. 3 per X itu 0. Maka nilainya cukup kalian lihat adalah akar 4 ditambah akar 9 dibagi 4. Karena yang ininya 0 semua. Ini 0, ini 0, ini 0, ini 0. Jadi jawabannya adalah akar 42, akar 93 dibagi 4. Jadi 5 per 4. Jadi jawaban akhirnya adalah 5 per 4. Bisa diikuti?
Berikutnya. Nah ini juga sama. Limit X menuju tabringga. Di atas itu 2X pangkat 3 tapi dipangkatkan 5. Jadi kalau dipangkatkan 5 ini berarti pangkat 15. Ini pangkat 3. Kalau pangkat dikali pangkatnya ditambah. 15 dan 3 berarti ini atas pangkat 18. Yang bawah X kuadrat dipangkatkan 5 jadi pangkat 10. Yang kanannya pangkat 2 dipangkatkan 4 berarti 8. 10 tambah 8, 18. Jadi sama. Atas bawah ternyata pangkatnya sama. Yaitu pangkat 18. Berarti kalian harus bagi atas bawah pangkat 18. Jadi atas bagi pangkat 18. Bawah pun bagi pangkat 18. Tetapi 18-nya itu dipecah atau didistribusikan sesuai dengan suku yang dibutuhkannya. Maksudnya begini. Yang sebelah kiri itu pangkat 15. Maka pangkat 15 baginya ke sini. Ini pangkat 15. Yang ini berarti sisanya pangkat 3. Begitupun yang ini 2 tambah kali 5 itu 10. Berarti ini pangkat 10. Yang ini bagi pangkat 2 kali 4 itu 8. Pangkat 8. Jadi pangkat 10 dan 8 sama 18. Atas bagi pangkat 15 sebelah kiri. Yang sebelah kanannya bagi X pangkat 3. Ini bagi X pangkat 10. Ini bagi X pangkat 8. Dengan demikian kalimat soalnya berubah. Karena dibagi X pangkat 15 masuk ke dalam pangkat 5 menjadi 2 dibagi pangkat 3 berarti dibagi pangkat 3 X pangkat 3 dipangkatkan 5. Begitupun yang bawah. Dibagi pangkat 10 masuk ke dalam pangkat 5 jadi pangkat 2. Berarti 3 ditambah 2 per X kuadrat dipangkatkan 5. Yang kanan dibagi pangkat 3 berarti 4 dibagi pangkat 3 2 per X kuadrat dibagi pangkat 3 1 X pangkat 3. Yang bawah dibagi pangkat 8 masuk ke dalam pangkat 4 jadi pangkat 2. 4 ditambah 3 per X kuadrat dipangkatkan 4. Nah yang per X semuanya ini tuh 0. Ini juga 0. Ini juga 0. Ini juga 0. Ini juga 0. Nah sehingga yang tersisa adalah angka-angka yang ini. Jadi yang tersisa tinggal 2. Pangkat 5. Begitupun yang bawah 3 pangkat 5. Yang kanan 4. Yang bawah 4 pangkat 4. Nah berarti karena ini 0 semua nih. Ini 0, ini 0, ini 0, ini juga 0, ini juga 0. Lalu kita hitung. Ini pangkat 4. Yang atasnya pangkat 1 berarti ini coret. Tinggal pangkat 3. 2 pangkat 5 itu 32. 3 pangkat 5 itu 243. 4 pangkat 3 itu 64. 32 dibagi 64. 32 dibagi 64 itu adalah 2. Jadi jawabannya adalah 1 per 243 kali 2 berarti 486. Jadi 1 per 486. Bisa diikuti? Berikutnya. Limit X menuju tabringga akar 2X kuadrat min 6X plus 3 dikurangi akar 2X kuadrat min 2X plus 3. Nah ini berarti bentuk akar yang lain atau tabringga yang lain. Maka catatannya ada 3 juga untuk bentuk akar demikian. Jadi bentuk formalnya gini. Limit X menuju tabringga akar AX kuadrat plus BX plus C dikurangi akar PX kuadrat plus QX plus R. Nah ini ada 3 kemungkinan juga. Yang pertama, jika A sama dengan P, maka jawabannya bisa langsung B min Q per 2 akar A. Lalu yang kedua, jika A lebih dari P, maka jawabannya tak beringga atau plus tak beringga.
Jawabannya adalah plus tak berhingga. Atau tak berhingga saja. Kalau misalkan A-nya itu kurang dari P, maka jawabannya adalah min tak berhingga. Nah, jadi ada 3 kemungkinan. Nah, untuk kasus soal yang pertama ini, di sini terlihat bahwa ini sama A-nya. Berarti A-nya sama. A sama dengan P, berarti yang ini. Lalu kita tinggal mencari berapa B, berapa Q-nya. Jadi ini rumusnya B min Q per 2 akar A. Jadi tinggal masukkan B-nya min 6, Q-nya min 2, kemudian A-nya adalah akar 2. Min 6 ditambah 2, dibagi 2 akar 2. Rasionalkan, berarti kali akar 2 per akar 2. Min 6 ditambah 2, min 4. 2 akar 2 kali akar 2, 4 kali akar 2. Jadi jawabannya min akar 2. Bisa diikuti? Berikutnya, limit X menuju tak berhingga akar 36X kuadrat min 2X plus 1 min 6X plus 3. Nah, ini pun sama. Bentuk formalnya belum terlihat, maka kalian harus mengubahnya sedemikian hingga bentuk formalnya terlihat. Nah, untuk kalimat ini, kalau misalkan ini tidak ada kurungnya, sebaiknya kalian lakukan akar kuadratnya itu hanya yang ada variabel X-nya saja. Jadi yang kalian kuadratkan dan akarkan itu hanya yang ada variabel X-nya saja. Sehingga kalimat soalnya menjadi begini. Nah, jadi yang dikuadratkan itu atau akarkan itu yang 6X-nya saja. Jadi 6X menjadi 36X kuadrat ditambah 3. Jadi 3-nya biarkan aja. Jadi yang dirubah adalah yang ada variabel X-nya saja. Ini menggunakan teorema limit tentunya ya. Jadi B min Q. Nah, berarti ini A-nya jelas. Ini B-nya. Lalu Q-nya kan nggak ada. Berarti Q-nya 0. Jadi min 2 dikurangi 0 dibagi 2 akar 36 ditambah 3. Jadi min 2 per 2 kali 6 itu 12 ditambah 3. Jadi min 1/6 tambah 3. 3-nya bisa dibuat per 6. Jadi 18/6 misalkan. 18/6 dikurangi 1 berarti jadi 17/6. Jadi jawabannya adalah 17/6. Bisa diikuti? Berikutnya, kalau ada bentuk akar demikian. Ini bukan berarti hasilnya tak berhingga ya. Ini ada nilai. Ada 4, ada 9. Berarti ini 5-nya dipecah menjadi 2. Yang pertama, 5-nya dipecah menjadi 2X dan 3X. Artinya, kalau dikuadratkan menjadi akar 4X kuadrat, begitupun yang ini. Kalau dikuadratkan jadi akar 9X kuadrat. Maka kalimat soalnya berubah. Jadi akar 4X kuadrat plus 12X min 8 dikurangi 2X ditambah yang kedua akar 9X kuadrat plus 8X min 27 kurangi 3X ditambah 6. Nah, jadi si 5-nya ini, si min 5-nya ini dipecah nih. Menjadi min 2X dan min 3X. Sehingga yang pertama, ini tentunya dengan menggunakan teorema limit ya. Maka bentuk formal yang pertama adalah akar 4X kuadrat plus 12X min 8 dikurangi akar 4X kuadrat. 1. Begitupun yang kedua. Limit 9X kuadrat plus 18X min 27 dikurangi akar 9X kuadrat ditambah 6. Nah, sehingga bentuk B min Q-nya itu udah jelas. Ini A-nya,
Ini B-nya berarti Q-nya 0. Ini juga sama, ini A-nya, ini B-nya, ini Q-nya 0. Jadi B min Q yang pertama adalah 12 kurangi 0. Dibagi 2 akar 4. Yang keduanya adalah 18 kurangi 0 per 2 akar 9 ditambah 6. Ini berarti 12 per 4. Yang ini berarti 18 per 6 ditambah 6. 12 per 4 3. 18 per 6 3 ditambah 6 jadi 12. Jadi jawabannya adalah 12. Bisa diikuti? Berikutnya untuk turunan yang pertama dari Y sama dengan 4X pangkat 3 akar X plus X kuadrat per akar pangkat 2 dibagi X akar X. Maka sebaiknya jangan menggunakan rumus U per P ya. Tapi sebaiknya ini dijabarkan dulu. Lalu hasil akhirnya dibagi X akar X. Jadi kalau dijabarkan berarti yang atas itu kuadratkan ya. Jadi kalau dikuadratkan 4 adalah 16. X pangkat 3 kalau dikuadratkan X pangkat 6. Akar X kalau dikuadratkan adalah X. Ditambah 2 kali 4 kali X kuadrat ya. Berarti 8X pangkat 5 ya. Akar X ditambah X pangkat 2 dikuadratkan. Jadi X pangkat 4 per X akar X. Nah, akar X-nya diubah menjadi perpangkatan aja. Ini jadi pangkat 7. 16X pangkat 7. Yang ini berarti 5 dan setengah. Berarti 8X pangkat 11 per 2. Ditambah X pangkat 4. Dibagi dengan X pangkat 3 per 2. Semua dibagi X pangkat 3 per 2. Jadi yang sebelah kiri 16X pangkat 7 dibagi X pangkat 3 per 2 itu pangkatnya dikurang. 7 itu 14 per 2. Jadi 11 per 2 kalau dikurangi. Ditambah 11 per 2 dikurangi 13 per 2 berarti 8 per 2. Ya, X pangkat 8 per 2 ditambah 4 dikurangi 3 per 2. 4 itu 8 per 2. Jadi 5 per 2. Nah, baru diturunkan nih. Jadi Y sama dengan 16X pangkat 11 per 2 ditambah 8X pangkat 4 ditambah X pangkat 5 per 2 diturunkan. DY DX atau boleh pakai lambang Y aksen. 16-nya konstanta, pangkatnya turun ke depan 11 per 2, pangkatnya berkurang 1, jadi 9 per 2. Ditambah 8 kali X pangkat 4 diturunkan 4X pangkat 3. Kali tambah X pangkat 5 per 2 berarti 5 per 2 X pangkat 3 per 2. Dari mana ini? Nah, yang harus kamu ingat adalah bentuk formal turunan dari AX pangkat N ya. Jadi ini F aksennya adalah A kali NX pangkat N min 1. Atau dengan kata lain, turunannya adalah AN X pangkat N min 1. Nah, sehingga hasil akhirnya adalah 16 dibagi 2 itu 8 kali 11 itu 88. X pangkat 9 per 2 itu adalah 4 setengah. Jadi X pangkat 4 akar X. Begitupun yang ini 8 kali 4 itu 32 X pangkat 3 tambah 5 per 2 X akar X. Jadi jawabannya adalah demikian. Berarti yang E ya 5 per 2 X akar X 32 X pangkat 3 88 X pangkat 4 akar X. Bisa diikuti? Baik, kita lanjutkan. Berikutnya, turunan pertama dari fungsi fx sama dengan 12x pangkat 4 plus 2x pangkat 3 dikali 3x 36x kuadrat plus 12x plus 1 dipangkatkan 3. Oke. Sebaiknya pada saat ada bentuk-bentuk fungsi seperti ini, yang mana memungkinkan ini bisa diubah atau difaktorkan, maka kalian tidak perlu langsung U kali P, tapi lihat fungsinya dulu, jangan-jangan ini bisa disederhanakan.
12x pangkat 4 dan 2x pangkat 3 itu bisa difaktorkan 2x pangkat 3 kali 2 kali 6 itu 12. X pangkat 4 berarti 6x plus 1. Jadi 2x pangkat 3 kali 6x plus 1 adalah demikian. Begitupun yang ini 36x kuadrat plus 12x plus 1 itu penjabaran dari 6x plus 1 kuadrat. Lalu dipangkatkan 3. Nah, jadi ini pangkatnya jadi 6x semua nih. Maka fungsinya sekarang berubah menjadi 2x pangkat 3 kali 6x plus 1. Ini pangkat 1, ini pangkat 6. Nah, ini pangkat 6 dikalikan. Jadi pangkat 7. Nah, berarti ini menjadi perkalian dua fungsi. Ini misalkan gx. Ini misalkan hx. Jadi kalau ada fx sama dengan g kali h, maka f aksennya itu adalah g h aksen ditambah h aksen g. Nah, berarti kita perlu mencari g aksen dan h aksen. Nah, berarti di sini gx-nya adalah 2x pangkat 3, lalu hx-nya adalah 6x plus 7, plus 1 pangkat 7. 6x plus 1 pangkat 7. Nah, ada catatan yang bisa kalian perhatikan. Kalau ada sebuah fungsi dipangkatkan, perpangkatan dari ax plus b dipangkatkan n, maka f aksennya itu adalah n kali a, di mana a itu turunan dari ax. Lalu kali ax plus b pangkat n min 1. Jadi itu turunannya. Nah, begitupun yang ini. Kalau yang ini berarti turunannya adalah langsung seperti yang tadi ya. Atau yang soal-soal sebelumnya. Jadi ini turunannya adalah 2 kali 3x kuadrat. Atau 6x kuadrat. Yang ini berarti turunannya adalah letakkan pangkat 7 nih. N kalikan 6x pangkat 1 diturunkan 6. Kali 6x plus 1-nya pangkat 6. Gitu ya. Nah, dengan demikian maka substitusikan ke sini. G aksen adalah 6x pangkat 2 kali hx adalah 6x plus 1 pangkat 7. Begitupun yang ini. H aksen adalah 7 kali 6 kali 6x plus 1 pangkat 6. Dikali gx. Gx-nya adalah 2x pangkat 3. Nah, di sini ternyata ada faktor yang sama. Ada 6x kuadrat. Di sini juga ada 6. Dan ada x pangkat 3. Kemudian ada 6x plus 1 pangkat 7 dan 6x plus 1 pangkat 6. Berarti faktornya pangkat 6. Maka yang kalian keluarkan adalah 6x kuadrat, lalu kali 6x plus 1 pangkat 6. Berarti untuk yang depan 6x pangkat 1, 6x plus 1 pangkat 6, ini pangkat 7. Berarti 6x plus 1. Ditambah 6x kuadrat sudah diwakili. Lalu 7 kali 2. 7 kali 2 kali x. Nah, sehingga hasilnya adalah 6x kuadrat kali 6x plus 1 pangkat 6 kali 6x tambah 14x. Berarti 20x. Ditambah 1. Jadi itulah turunannya. Jadi turunannya adalah 6x kuadrat kali 6x plus 1 pangkat 6 kali 20x plus 1. Jadi jawabannya adalah D. Bisa dipahami? Berikutnya, turunan pertama dari Y sama dengan X ditambah akar X kuadrat plus 1 dipangkatkan 3. Oke, ini kalian harus gunakan bentuk tadi ya, perpangkatan ya. Jadi ini kita misalkan
Yang dipangkatkan itu adalah X akar X kuadrat plus 1. Itu kita misalkan U. Lalu akarnya kita buat menjadi perpangkatan setengah. Nah, gunakan rumus bentuk formal demikian. Jadi catatannya, kalau ada fx adalah gx dipangkatkan n, maka f aksennya itu adalah n kali g aksen, lalu g pangkat n-1. Nah, jadi kalian gunakan rumus ini untuk menjawab bentuk perpangkatan. Nah, sehingga yang ini U aksennya berarti adalah turunan dari X1, turunan dari X kuadrat plus 1 pangkat setengah adalah setengah. Lalu G aksennya berarti ini adalah 2X. Lalu pangkatnya berkurang 1. Jadi min setengah. Maka U aksen itu bisa dituliskan 1 ditambah X per X kuadrat plus 1 pangkat setengah. Karena minus. Atau dengan kata lain, 1 ditambah X per akar X kuadrat plus 1. Samakan penyebutnya berarti akar X kuadrat plus 1 plus X dibagi akar X kuadrat plus 1. Nah, kita sudah memisalkan ini U. Berarti ini adalah U. Nah, ini berarti U. Maka kita bisa tuliskan ini adalah U per akar X kuadrat plus 1. Itu adalah U aksen. Nah, sekarang karena ini kita misalkan U, jadi Y menjadi U pangkat 3. Maka Y aksen berarti sama seperti yang ini, GX pangkat N. Jadi 3 kali U aksen kali U kuadrat. 3 U aksennya ganti dengan U per akar X kuadrat plus 1 kali U kuadrat. Berarti menjadi 3U pangkat 3 dibagi akar X kuadrat plus 1. U pangkat 3 adalah Y. Berarti Y aksen adalah 3Y. Karena di sini U pangkat 3-nya adalah Y. Berarti 3Y per akar X kuadrat plus 1. Nah, itulah Y aksen. Jadi Y aksennya adalah 3Y per akar X kuadrat plus 1. Bisa diikuti? Berikutnya, turunan pertama dari Y sama dengan akar pangkat 3 dari 3X-1 per 3X plus 1. Nah, ini juga sama untuk mempermudah turunan. Maka kalian misalkan aja, katakanlah 3X-1 per 3X plus 1-nya dimisalkan. Sehingga yang diturunkan itu adalah U pangkat 1/3. Jadi kita asumsikan demikian. Maka turunannya berdasarkan rumus yang tadi, berarti 1/3 U aksen kali U pangkat min 2/3. Berarti Y aksen sama dengan 1/3 kali U aksen kali 1 U pangkat 2/3. Nah, U pangkat 2/3 ini per 3 itu adalah Y. Berarti yang ini adalah Y kuadrat. Nah, tinggal U aksennya. U aksen itu berdasarkan turunan. Ini adalah atas, katakanlah ini G. Ini bawah, ini katakanlah H. Jadi berdasarkan rumus turunan, jadi U aksen itu adalah G aksen H min H aksen G per H kuadrat. Berarti G aksennya adalah 3, H aksennya juga 3, jadi sama. Maka U aksen adalah 3 kali H, dalam hal ini 3X plus 1, kali H aksen adalah 3 kali G, dalam hal ini 3X min 1, per 3X plus 1 kuadrat. Maka hasilnya adalah 3 kali 3X 9X, 3 kali 1 3 dikurang
3 kali 3x 9x. 3 kali min 1 adalah 3 per 3x plus 1 kuadrat. Nah yang atas ini bisa dicoret satu nih. 9x dikurangi 9x. Berarti hasilnya U aksen itu adalah 6 per 3x kuadrat plus 1. Ganti ke sini. Ini adalah sepertiga, berarti sepertiga kali U aksen. 6 per 3x kuadrat plus 1. Kali seper Y kuadrat. Nah ini bisa dieliminasi nih. 6 dibagi 3 adalah 2. Jadi jawaban akhirnya adalah 2 per 3x kuadrat plus 1 Y kuadrat. Gitu ya. 2 per Y kuadrat. Oh yang ini ada kuadratnya, sorry. Ini berarti ada kuadratnya. Jadi jawabannya adalah 2 per 3x kuadrat Y kuadrat adalah C. Nah jadi di sini ada Y kuadratnya nih, jangan sampai keliru. Ini kali Y kuadrat. Jadi jawabannya adalah yang C. Bisa diikuti? Berikutnya. Sekarang ke penggunaan turunan. Fungsi fx akan naik pada interval. Nah, kalau ada sebuah fungsi naik dengan menggunakan turunan, itu jika turunan pertamanya positif. Nah, jadi naik itu jika f aksennya lebih dari 0. Berarti kita cari f aksen dulu. Turunan dari setengah X pangkat 4 adalah setengah kali X pangkat 4X pangkat 3. Kemudian turunan dari min sepertiga X pangkat 3 adalah 3X kuadrat nih. Jadi yang diturunkan yang ada variabelnya aja. Dikurangi 13 per 2, turunan dari X kuadrat adalah 2X. Turunan dari 6X adalah 6. Ini harus positif. Kalikan jadi 2X pangkat 3. Kalikan jadi X kuadrat, kalikan jadi 13X, min 6 lebih dari 0. Maka yang terjadi ini adalah pertidaksamaan polinom. Nah, pertidaksamaan polinom maka kalian bisa dengan cara Horner untuk mendapatkan faktornya. Horner berarti melihat koefisien-koefisiennya saja. 2, min 1, min 13, min 6. Lalu berapa bilangan akarnya atau faktornya? Kalian perhatikan nilai koefisien pangkat tertingginya dan konstantanya. Jadi faktornya berarti dari 6 itu plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3, plus minus 6. Sedangkan 2 itu hanya 2 kemungkinan, 4 kemungkinan, plus minus 1, plus minus 2. Jadi jawabannya itu bisa 1, bisa setengah, bisa 2, bisa 1, bisa 2, 3, bisa 3 per 2, bisa 6, bisa 3. Nah kita lihat opsinya atau pilihannya ada min 2. Kita coba aja cek min 2. Min 2 dikalikan dengan 2, 2 tidak ditambahkan apapun, kalikan, letakkan sini. Jadi min 4. Kalikan, tambahkan min 1 jadi min 5. Kalikan lagi min 2 berarti 10. Tambahkan jadi min 3. Kalikan lagi min 2 berarti 6. Nah ini 0. Berarti faktornya atau akar yang pertamanya adalah min 2. Nah yang min 2 itu kan min 2 adalah ini. Oke, berarti yang pertama masih banyak kemungkinan. Lalu yang kedua, karena ini sudah pangkat 2, jadi mudah aja manual. 2x kuadrat min 5x min 3. Lebih dari 0, maka faktorkan aja yang ini 2x hanya mungkin 2x kali x. 3 hanya mungkin 3 kali 1. Min 3 berarti, min 5 berarti min 6 plus 1. Nah, jadi faktornya ada 3 nih. Sehingga batasnya ada 3 juga. Jadi X yang pertama min 2 sudah. X yang kedua berarti min setengah. Dan X yang ketiga adalah 3. Maka ada 3 batas. Berarti ada 3 bilangan dalam garis bilangan.
min 2, min 1, dan 3. Jadi min 2, min 1 per 2, dan 3. Lalu tandanya yang kalian lihat adalah koefisien pangkat tertingginya. Kalau koefisien pangkat tertingginya adalah positif 2, maka tanda kanan pasti positif. Kalau enggak, kalian masukin aja 4. 4 tambah 2 positif, 8 tambah 1 positif, 4 kurangi 3 positif. Jadi positif. Kesininya selang-seling. Yang diminta adalah yang lebih dari 0. Lebih dari 0 itu berarti positif. Maka yang dipilih yang bernilai positif. Nah, dengan demikian jawabannya adalah kisaran min 2 sampai dengan min setengah atau yang lebih dari 3. Jadi jawabannya yang D. Jadi di antara min 2 dan min setengah, lalu lebih dari 3. Bisa diikuti? Berikutnya, garis singgung kurva di titik 2,8 pada kurva fx sama dengan 2x akar x plus 2. Memotong sumbu x dan sumbu y di A,0 dan 0,B. Berapa A plus B? Oke. Garis singgung. Nah, garis singgung itu salah satu penggunaan turunan pertama. Garis singgung kurva. Maka kita bisa menyatakan gradien itu adalah turunan pertama. Maka sebelum kita turunkan sebaiknya fungsinya disederhanakan dulu. Jadi X-nya masuk ke dalam akar ya. X kuadrat jadi X pangkat 3, X kuadrat kali 2 jadi 2X kuadrat. Untuk mempermudah sederhanakan jadi X pangkat 3 plus 2X kuadrat dipangkatkan setengah. Itu Fx-nya. Sehingga F aksennya adalah konstanta 2 tetap, turunkan yang dipangkatkan setengah, turunkan yang dipangkatkan itu adalah 3X kuadrat plus 4X ya. Lalu pangkatnya berkurang 1. Nah, ini yang mana yang digunakan rumusnya yang tadi, yang U. Jadi yang U pangkat N itu. Mana tadi ya? Nah, yang ini. Jadi kalau ada Fx sama dengan G pangkat N, turunannya adalah N kali G aksen kali Gx pangkat N min 1. Nah, begitupun untuk soal yang ini. Jadi anggap ini adalah fungsi G. Turunkan setengah. Turunkan yang di G-nya 3X kuadrat plus 4X. Pangkatnya berkurang 1. Nah, itu adalah gradien. Jadi saat X-nya sama dengan 2 nih. Maka M-nya adalah F aksen 2. Nah, berarti kalikan ini. 2 kali setengah 1. Kemudian 3 kali 2 kuadrat ditambah 4 kali 2 dikali 2 pangkat 3 ditambah 2 kali 2 kuadrat dipangkatkan min setengah. 3 kali 4 12 ditambah 8 dikali 8 tambah 8 pangkat min setengah. Jadi 20 per 16 pangkat setengah. 16 pangkat setengah itu adalah 4. Nah, berarti gradiennya 4. Jadi kita sudah punya nilai gradien. Gradiennya 5, sorry. Gradiennya adalah 5. Lalu kalau sudah tahu gradien, maka yang namanya persamaan garis singgung kurva, persamaan garis singgung kurva, rumus umumnya sama. Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Yang mana X1 ini? Yang mana ini adalah Y1. Jadi Y min 8 sama dengan M-nya berapa? 5. X1-nya adalah 2. Jadi Y min 8 sama dengan 5X min 10. Berarti Y sama dengan 5X min 2 ya. 8-nya pindah kanan. Nah, ini Y. Saat X-nya 0, berarti kan di sini memotong sumbu Y. Saat X-nya 0 berarti Y-nya min 2. Lalu saat Y-nya yang 0 berarti X-nya adalah
2/5 ya. Maka kita dapatkan berarti A-nya adalah 2/5, lalu B-nya adalah min 2. Yang ditanyakan A plus B. Berarti 2/5 dikurangi 2. Jadi min 8/5 jadi min 1 3/5 ya. Bisa diikuti? Berikutnya. Persamaan garis normal kurva pada titik yang berabsis 2. Oke. Absis itu adalah X. Berarti kita baru dapat X-nya 2. Kalau X-nya 2 berarti Y-nya adalah 2/3 min 2 kali 2 kuadrat ditambah 3. 8 min 8 tambah 3 berarti 3. Nah, jadi titiknya kita sudah dapat. Titik singgungnya berarti 2,3. Nah, garis normal itu apa? Jadi kalau ini ada sebuah kurva, kemudian ada sebuah garis singgung di sebuah titik A katakanlah, maka garis normal itu adalah garis yang tegak lurus garis singgung. Nah, ini namanya garis normal. Kalau ini namanya garis singgung. Jadi M garis normal, M normal kali M singgung itu harus min 1. Karena dia saling tegak lurus. Ya. Nah, sekarang apa itu gradien? Gradien itu adalah turunan pertama. Berarti turunkan 3x, x pangkat 3 adalah 3x kuadrat. Turunkan min 2x berarti min 4x. Turunkan 3 adalah 0. X-nya 2 di sini absisnya. Berarti M adalah 3 kali 2 kuadrat min 4 kali 2. 3 kali 4 12, 4 kali 2 8. Jadi M-nya 4. Nah, kalau M garis singgungnya adalah 4, maka normalnya M normalnya berarti dikalikan harus min 1. Berarti min 1/4. Persamaan garis normalnya sama dengan persamaan garis singgung. Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Yang mana Y1-nya tadi sudah dicari 3. M normalnya berarti min 1/4. X-nya adalah 2. Kalikan berarti Y sama dengan min 1/4 X ditambah min 1/4 kali 2 itu setengah. Tambah 3. Jadi Y sama dengan min 1/4 X ditambah setengah tambah 3 itu berarti 7/2. Jadi kalau 1/4-nya dikeluarkan berarti min 1/4 X adalah min X. 7/2 dikalikan 1/4 dibagi 1/4 itu adalah 14 ya. 14 kali 1/4 itu 7/2. Jadi jawabannya adalah yang D. Jadi 1/4 dikali 14 min X atau min X plus 14. Bisa dipahami? Berikutnya. Fungsi fx sama dengan x pangkat 4 min 4x pangkat 3 memiliki titik belok atau titik balik, apa titik maksimum atau titik balik minimum. Ada dua cara untuk menentukan jenis stasioner. Yang pertama adalah menggunakan turunan kedua. Turunkan pertama dulu, x pangkat 4 adalah 4x pangkat 3. Turunkan 4x pangkat 3 berarti 12x kuadrat. Stasioner. Nah, stasionernya saat F aksennya sama dengan 0. Berarti 4x pangkat 3 min 12x kuadrat harus 0. 4x pangkat 2 faktorkan ya. Kali x min 3 sama dengan 0.
Jadi stasionernya ada dua. Saat X sama dengan 0 dan saat X sama dengan 3. Kalau kalian menggunakan turunan kedua, jadi misalkan stasioner di X sama dengan A. Jadi kalau F aksen itu sebagai turunan kedua, lalu F double aksen A-nya itu positif, maka di X sama dengan A itu fungsi stasioner minimum. Kemudian kalau misalkan F double aksennya itu negatif, berarti saat X sama dengan A, stasionernya maksimum. Kalau F double aksennya itu di A, ini di A ya. Di A sama dengan 0, berarti saat X sama dengan A itu stasioner belok. Nah, sekarang kita lihat turunan keduanya. Turunan kedua berarti turunan dari turunan pertama. 4X pangkat 3 diturunkan jadi 12X pangkat 2. 12X kuadrat diturunkan jadi 24X. Nah, kita cek F double aksen 0. Ternyata 0. Berarti saat X sama dengan 0 belok. Berarti 0 itu belok. Nah, ini bukan. Berarti kemungkinan jawabannya adalah A. Jadi belok di titik 0,0. Itu belok. Nah, jadi jawabannya adalah yang D. Kalau seandainya F double aksennya itu untuk X-nya 3, maka F sama F aksen 3 itu berarti 12 kali 3 kuadrat min 24 kali 3. 12 kali 9 itu 108, 24 kali 3 itu 72. Berarti ini positif. Kalau positif, berarti saat X sama dengan 3 itu adalah balik minimum. Berarti nilai minimumnya adalah F3. 3 pangkat 4 min. Kemudian 4 kali 3 pangkat 3. Jadi 81 dikurangi 4 kali 27. 4 kali 27 itu adalah 108. Berarti jawabannya ini min 27. Berarti 3, min 27 itu namanya adalah balik minimum. Jadi 3,7 itu balik minimum, salah. Bukan balik maksimum. Ya, harusnya balik minimum. Jadi 3, min 27 itu balik minimum. Ini salah, belok, bukan belok. Ini minimum salah, karena ininya min 3. Oke, jadi jawaban yang benar untuk kasus soal ini adalah 0,0 sebagai titik belok. 3, min 27 sebagai balik minimum, bukan maksimum. Bisa dipahami? Berikutnya. Nilai balik minimum dari fungsi ini berapa? Oke. Kalau balik minimum berarti cari yang turunan keduanya positif. Jadi F aksen turunan pertama dari X pangkat 3 itu 3X kuadrat. Min 12X berarti 12. Stasioner sama dengan 0. Ini stasioner. Jadi cari stasionernya dulu. Bagi 3 dulu, X kuadrat min 4 sama dengan 0. Faktorkan, berarti X min 2, X plus 2. Jadi stasionernya saat X-nya 2 dan saat X-nya min 2. Sekarang jenisnya. Berarti kita turunkan lagi. Turunkan berarti 6X.
Kalau F double aksen 2, 6 kali 2 lebih dari 0. Maka ini jenisnya adalah balik minimum. Yang ditanyakan balik minimum. Maka yang kalian cari adalah F2. F2 berarti 2 pangkat 3 min 12 kali 2 tambah 9. Jadi nilainya ini sebagai nilai balik minimum. Jadi kalau nilai masukannya ke fungsi ya. Turunan pertama, turunan kedua itu untuk menentukan nilai stasioner dan nilai balik. Nilainya berarti masukin ke fungsi. 2 pangkat 3, 8, 12 kali 2, 24, tambah 9, jadi 17 dikurangi 24 adalah min 7. Jadi nilai balik minimumnya adalah min 7. Bisa diikuti? Berikutnya, jika nilai maksimum fungsi Y sama dengan X ditambah akar P min 2X adalah 4. Nilai itu berarti nilai fungsi ya. Nilai maksimum 4 itu berarti nilai Y. Jadi Y maksimumnya adalah 4. Kapan? Saat turunan ke pertama. Maka kita gunakan Y-nya itu dalam bentuk pangkat ya. Berarti kita turunkan dari X1, turunkan dari P min 2X pangkat setengah adalah setengah. Turunan min 2X itu min 2, lalu pangkatnya berkurang 1. Berarti Y aksen sama dengan 1, setengah kali min 2 itu min 1. Pangkat setengah itu berarti P min 2X aja gitu. Itu pangkat setengah. Stasioner berarti saat Y aksennya 0. Maka 0 sama dengan 1 min P min 2X pangkat setengah. Pindah posisi 1 per P min 2X pangkat setengah sama dengan 1. Jadi hanya mungkin P min 2X-nya itu 1. Jadi maksimum itu hanya mungkin P min 2X-nya itu 1. Jadi dengan demikian, karena Y-nya 4, Y sama dengan 4, lalu akar P min kuadratnya itu 1, berarti X-nya didapat. Jadi saat X-nya 3, dia maksimum. Saat maksimum. Dengan demikian, P-nya itu P min 2X sama dengan 1, berarti P min 2 kali 3 sama dengan 1, maka P-nya adalah 7. Jadi maksimum itu saat P-nya 7. Jadi sekali lagi, penggunaan turunan salah satunya menentukan nilai maksimum, minimum, atau jenis stasioner. Nilai maksimum itu berarti nilai Y. Nilai Y-nya 4. Kapan? Saat stasioner. Stasioner berarti saat turunan pertama 0. Turunan dari bentuk X ditambah P min 2X pangkat setengah. Caranya adalah turunkan X1. Turunkan P min 2X pangkat setengah adalah setengah kali P min 2X diturunkan min 2. Pangkatnya berkurang 1. Selesaikan setengah kali min 2 adalah min 1. Pangkat negatif jadi pangkat positif jadi ke bawah. Ya aksennya 0 berarti didapat 1 per P min 2X pangkat setengah harus 1. Itu artinya P min 2X pangkat setengah harus 1. Karena 1 dibagi 1 adalah 1. Berarti P min 2X-nya harus 1. Karena P min 2X-nya 1, berarti nilai 4 itu diperoleh saat X-nya 3. Kalau X-nya 3, berarti P-nya didapat 7. Maka jawabannya adalah P-nya 7. Bisa dipahami? Sekian dari saya untuk pembahasan persiapan penilaian akhir tahun untuk kompetensi, limit, dan turunan. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.